Ingat ya teman-teman, bahwa bentuk kata kerja inilah yang paling sering digunakan dalam bahasa Inggris. Hai Sobat LTC, welcome back to our YouTube channel, ILCC Channel. Apa kabar kalian kali ini? Pasti selalu sehat dan tetap semangat. Tetap stay safe ya teman-teman. Oke, dalam video kali ini aku akan membahas tentang penggunaan simple present tense. Pada penasaran? Baiklah, yuk kita lihat. Tapi aku ingetin lagi nih, untuk jangan lupa like, comment, subscribe, dan tekan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dari YouTube channel kami. Baiklah, pasti kalian sudah tahu dong ya, apa itu simple present? Ya benar, simple present adalah bentuk kata kerja untuk menyatakan fakta atau biasa kita sebut dengan general truth, kebiasaan atau yang biasa kita sebut dengan habitual action atau kejadian yang terjadi pada saat ini. Ingat ya teman-teman, bahwa bentuk kata kerja inilah yang paling sering digunakan dalam bahasa Inggris. Teman-teman, kalian pasti bertanya-tanya dong ya, bagaimana sih menjawab tenses dalam hitungan detik tanpa tahu artinya? Ya, jadi di sini aku akan kasih tahu nih cara menjawab soal tenses tanpa tahu artinya, tapi hanya bermodalkan kata kunci. Jadi kita tinggalkan metode lama, yaitu mengartikan dulu baru menjawab. Tetapi kita pakai metode baru atau tips baru dengan bermodalkan kata kunci. Apa sih kata kunci dalam simple present tense ini? Nah, yang menjadi kata kuncinya adalah keterangan waktu atau biasa kita sebut dengan adverb of time. Adverb of time-nya apa aja sih? Nih, ada kata today, always, often, usually, sometimes, actually, seldom, never, 3 days a week, twice a month, 8 hours a day. Nah, kalau yang a week, a month, a day, a year, nah itu intinya harus ada bertemankan dengan durasi waktu. Jadi misalnya kalau 3 kali sebulan berarti menjadi 3 times a month. Nah, ini contohnya menjadi 3 times a week, every day, every month, every year, every semester, every vacation. Nah, itu boleh ya. Lalu apalagi yang merupakan kebiasaan kita sehari-hari atau biasa kita sebut dengan habitual action dan sebuah kebenaran umum atau biasa kita sebut dengan general truth. Nah, setelah kita mengetahui apa dari keterangan waktunya atau yang kita sebut tadi adalah keyword, kata kunci, maka kita harus tahu dong apa pola atau rumus yang digunakan. Pola atau rumus yang digunakan dalam simple present tense adalah subject plus verb 1 plus object complement. Atau jika tidak memiliki kata kerja, maka menggunakan subject plus is/am plus object complement. Ingat, dia memiliki catatan. Jika bertemu subjek she, he, atau it, maka verb 1 harus ditambahin s atau es. Jadi untuk subjek I, you, they, we hanya menggunakan verb 1 ya teman-teman. Nah, setelah kita mengetahui kata kunci dan rumusnya, yuk kita praktekkan dalam contoh soalnya. I blank 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 the exercise 3 times a week to gain my muscle mass. A, do, B, did, C, does, D, done. Nah, aku kasih waktu buat kalian menjawabnya dalam waktu 10 detik. Tetot, waktu habis. Baiklah, hal yang pertama yang harus kita cari adalah keterangan waktunya atau keywordnya. Yang menjadi keterangan waktunya sangat jelas ya teman-teman. Di sini ada kata 3 times a week. Penanda ini merupakan tenses dari simple present tense. Polanya bagaimana kak? Polanya adalah subject plus verb 1
plus objek complement. Berarti tugas kita adalah mencari kata kerja pertama. She, he, it, tidak. Ini merupakan subjek I. Benar, kita hanya mencari verb one saja. Maka dari opsi A, B, C, dan D yang merupakan verb one adalah opsi A. Baiklah, agar kita lebih mahir, yuk kita lihat another example. She much money to her parents in the village every month. A. Send, B. Sends, C. Send, D. Is sent. Nah, aku kasih waktu 10 detik untuk kalian menjawabnya. Tetot, waktu telah habis. Baiklah, sama seperti soal sebelumnya, kita yang pertama yang harus dikerjakan adalah mencari keterangan waktunya atau keywordnya. Di sini keywordnya adalah kata every, penanda dia merupakan simple present. Maka simple present tense menggunakan pola subject plus verb one plus object complement. Tugas kita mencari verb one. Ingat, subjek kita she. Jika she, maka verb one ditambahin s atau is. Maka tugas kita adalah mencari verb one yang ditambahin sis di opsi A, B, C, dan D. Maka jawaban yang tepat adalah opsi B. Nah, bagaimana teman-teman? Ternyata benar, bisa menjawab soal tenses dengan menggunakan metode keyword dalam hitungan detik. Kalian pasti penasaran dong ya dengan tenses-tenses berikutnya. Jadi aku ingetin, jangan lewati episode-episode selanjutnya tentang penggunaan tenses menjawabnya dalam hitungan detik saja. Dan aku ingetin lagi nih, untuk jangan lupa like, komen di bawah ini tenses berikutnya yang akan aku tayangkan. Dan jangan lupa nih, subscribe dan share ke semua sosial media yang kamu miliki. Satu lagi nih teman-teman, jangan lupa tekan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info-info terupdate dari YouTube channel kami. Bye-bye!